Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam Bang. Oke, buat yang udah join mungkin kalau misalnya ada temennya yang kenal tapi belum masuk ke meet-nya bisa dikasih tahu ya, suruh join ke meet-nya. Kalau misalnya nggak ada yang kalau nggak kenal ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi kalau di sekarang kita udah masuk ke pertemuan study group kedua. Nah, di pertemuan ini kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang yang ada di pertemuan satu. Mungkin kayaknya beberapa dari kalian tuh ada yang baru ya. Gak apa-apa, nggak usah perkenalan. Aku juga lupa yang mana yang baru. Oke, ntar ya. Nunggu kakak yang lainnya. Kakak asisten yang lain bisa on cam mungkin ya, biar rame. Ini sambil nunggu kakak asistennya siap dulu. Mungkin ada yang baru join nggak dari pertemuan satu kan ada yang nggak join tuh beberapa orang. Ada nggak yang baru join di pertemuan ini mungkin bisa kenalan gitu? Atau pada join semua nih di pertemuan satu? Saya Kak. Oke, coba bisa perkenalan. Nama, panggilan, sama asal aja. Perkenalkan nama saya Ilham Muhammad Firdaus, bisa dipanggil Ilham, dari kelas TK 4401, domisili Karanganyar, Jawa Tengah. Wih, Jawa Tengah. Kenapa mau ikut TSG? Pengen belajar tentang robotika Kak. Oke, basic ya, semuanya rata-rata belajar robotika, tapi nggak apa-apa sih. Belajar itu nggak ada kata terlambat. Mau kamu umur berapapun masih bisa belajar. Nah, nanti buat kalau kalian yang baru gabung di pertemuan 2 ini, nanti kalian bisa lihat record pertemuan satunya, nanti bakal diupload di YouTube-nya Ernest, barengan sama record buat pertemuan hari ini. Oke, gimana kakak asisten udah siap? Oke, udah. Udah ya. Oke. Nah, kalau sebelumnya di pertemuan satu itu mungkin ada beberapa yang belum tahu ya, aku mungkin sekilas saja. Jadi di pertemuan satu itu kita pelajarin dasar yang kita pakai di robotik di lingkungan Ernest ya, khusus di lingkungan Ernest. Jadi kalau di Ernest itu kita buat suatu proyek robotik atau sistem tertanam itu kita pakainya microcontrollernya itu namanya Arduino. Oh, ada yang live. Nah, namanya Arduino. Arduino ini merek dari brand perusahaan microcontroller. Jadi dia itu nyiptain beberapa microcontroller kayak hostingnya lah. Dia ada, jadi microcontroller udah sama PCB-nya atau motherboard-nya. Jadi kita nggak usah bikin motherboard lagi, kita udah tinggal pakai aja. Sebenarnya ada banyak beberapa brand microcontroller, cuman yang kita pakai di sini Arduino karena lebih familiar sama lebih dasar untuk bagi yang pemula. Nah, kemarin juga kita selain bahas Arduino, kita juga bahas tentang cara memprogramnya. Jadi cara program Arduino itu simple, mirip kayak bahasa C. Mungkin kalau dari yang jurusan teknik komputer udah agak familiar ya tentang bahasa C atau C++. Jadi mirip-mirip lah algoritmanya. Mungkin ada beberapa bahasa yang beda, cuman kalau misalnya udah tahu artinya bakal ngerti langsung. Nah, kalau
Terus sama ini, ngasih tahu perbedaan robotik sama sistem tertanam. Itu mungkin belum terlalu disinggung kemarin ya. Jadi kalau misalnya belum tahu, robotik itu dia itu sesuatu ya kayak namanya robot lah, sebutnya robot yang bisa bergerak. Jadi sesuatu teknologi yang interaktif dan bisa gerak itu namanya robot. Sedangkan kalau sistem tertanam itu bisa disebut robot juga. Jadi sebuah rangkaian elektronika yang tertanam pada suatu benda. Misalnya rice cooker itu masuknya ke sistem tertanam. Karena dia kan ada komponen elektronik yang ada mikrokontrolernya juga yang ngatur supaya kapan dia matang nasinya atau kapan dia harus berhenti memasak nasinya, itu kan pakai mikrokontroler. Nah, itu namanya sistem tertanam. Nah, di pertemuan 2 ini bakal kita bahas lebih lanjut kayak sensor yang dipakai dan lain-lainnya. Silakan untuk Kak Imam dan Kak Alfian bisa memberikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Alfian Faraji, kode asisten HLF. Sebelumnya maaf ya kalau di sini agak noise, soalnya saya di pinggir jalan juga, soalnya lagi di luar juga. Pada study group kedua ini kita akan membahas sensor ultrasonik. Lanjut. Nah, kita masuk dulu ke penjelasan. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Aduh, noise banget ya. Sensor ini merupakan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengubah besaran bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Ada dua sensor, yang pertama HCSR04 dan juga sensor ping. Sensor ping ini dapat mendeteksi jarak dari suatu objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz dan kemudian mendeteksi pantulannya. Sensor ini dapat mengukur jarak antara 3 cm sampai 300 cm atau 3 meter. Keluaran dari sensor ini berupa pulsa yang lebarnya mempresentasikan jarak. Lebar pulsa bervariasi dari 115 Hz sampai 18,5 milisecond atau Hz itu apa ya? Second gitu ya kan? Pada dasarnya sensor ping terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 kHz, sebuah speaker ultrasonik dan mikrofon ultrasonik. Speaker ultrasonik akan berfungsi sebuah speaker ultrasonik dan mikrofon ultrasonik. Speaker ultrasonik akan berfungsi sebagai pengubah sinyal 40 kHz itu menjadi besaran bunyi atau suara, dan mikrofon ultrasonik akan berfungsi untuk mendeteksi pantulan suaranya. Boleh di next. Nah, itu yang telah tadi saya singgung juga ya, dari sensor ultrasonik. Pada study group ini kita bahasnya ada dua. Ada sensor ultrasonik Devantech SRF04 dan juga sensor ultrasonik ping yang dari Varalax. Sensor Devantech SR04 adalah salah satu sensor jarak yang digunakan pada kontes robot cerdas di Indonesia. Banyak robot yang menggunakan sensor HCS atau Devantech SRF04 ini. Sensor ini memberikan informasi jarak berkisar 3 cm sampai 3 meter. Spesifikasinya ada satu daya 5 volt DC
frekuensi burst 40 kHz, kisaran pengukuran 3 cm sampai 3 meter, input trigger, pulsa positif level TTL selebar 10 minimal, outputnya pulsa level TTL, lebar pulsa positif proporsional terhadap jarak. Kemudian ada sensor ultrasonic ping dari Varalax. Sensor ini adalah sensor 40 kHz produksi Varalax. Oh iya, maksudnya mikro ya. Itu 40 kHz produksi Varalax yang banyak digunakan untuk aplikasi atau untuk kerabat cerdas. Oh, kelebihan dari sensor ping Varalax ini hanya membutuhkan satu sinyal selain jalur 5 volt dan ground. Kemudian spesifikasinya kurang lebih sama seperti, ya Allah. Spesifikasinya kurang lebih sama seperti sensor ultrasonic Levantech yang tadi. Tapi ada sedikit perbedaan pada echo hold up 750 mikrosecond dari off trigger pulse. Kemudian delay before next measurement 200 mikrosecond, kemudian input trigger positif TTL pulse 2 mikrosecond minimal sampai 5 mikrosecond typical. Terus indikator LED menampilkan aktivitas sensor. Boleh di next lagi. Pada nanti kan ada contoh project sederhananya. Kita akan menggunakan sensor ultrasonic yang SR04 itu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa aja yang ada di sensor ultrasonic ini. Yang pertama ada transmitter yang kayak mata itu dua ya, ada transmitternya, ada receivernya. Kemudian ada pin koneksi. Nah, pin satu itu pin PCC dihubungkan ke tegangan 5 volt. Kemudian pin 2 atau trigger untuk mengirimkan gelombang suara. Pin ketiga itu echo untuk menerima pantulan gelombang suara, dan pin keempat itu ada ground, dihubungkan ke ground juga nanti di Arduino-nya. Boleh di next lagi. Kemudian proyek sederhananya mungkin nanti akan disampaikan oleh Saudara Imam ya. Silakan. Oke, mungkin sudah selesai ya presentasi materinya. Kita langsung aja ke proyek sederhananya, yaitu ngerangkai langsung buat Arduino sama ultrasonic. Bentar. Ini kok error ya share screen-nya. Oke, udah kelihatan belum? Share screen atau belum kelihatan? Masih loading. Masih loading ya? Oke. Udah kelihatan. Nah,
Oke, jadi media kita buat teman-teman yang belum tahu ya, kemarin pas pertemuan pertama kita gunain Tinkercad buat media ngerakitnya secara online. Oke, jadi langsung aja. Jadi Tinkercad itu semacam website untuk kita merakit atau buat membuat rancangan Arduino. Jadi nggak perlu pakai software-software yang kayak Proteus dan segala macamnya itu. Itu bisa juga, tapi berhubung kita apa namanya itu free ya, kayak gratisan aja, jadi kita gunain Tinkercad aja. Buat ada juga yang bisa apa namanya itu nyoba, siapa tahu kan pengen nyoba di rumah gitu atau pengen nyoba juga sekarang. Oke, langsung aja kita cari. Bentar, kita cari Arduino-nya. Bentar, ada nge-lag. Kalau yang mau sambil ngerangkai bisa langsung dibuka aja ya Tinkercad-nya. Iya, boleh tuh. Kita di breadboard, ini udah ada breadboard semua. Ini bisa di drag ya. Kalau misalkan nggak nge-lag itu bisa di drag. Ini laptop saya agak nge-lag. Coba jadul soalnya, maafkan. Nah, sebenarnya bisa juga nggak pakai breadboard ya, tapi kita pakai breadboard aja. Soalnya kalau di real life atau di dunia nyatanya, nggak virtual itu harus pakai breadboard karena pinnya ada 4, nggak mungkin langsung dicolokin aja. Oke, terus kita lanjut cari ultrasonic HCR. Ultrasonic ada 2. Kita gunain yang ultrasonic ini aja, yang 4 pin. Di Arduino lagi. Di ultrasonic ini udah jelasin tadi kan ada 4 pin. Jadi pin yang pertama itu VCC. Jadi kita bakal hubungin VCC ini ke 5 volt. Jadi kita saya pasangin groundnya dulu ke breadboardnya, dihubungin. Jadi kalau pengen merubah warnanya bisa biar tahu mana ground, mana yang dayanya, mana plus, mana minus. Ya, kalau minus dikasih warna hitam, kalau misalkan dia ada dayanya itu atau plus dikasih warna merah. Oke, lanjut. Jadi kita hubungin dulu yang VCC ini. Pin VCC itu ke powernya, ntar agak ngelik. Nah, ke plusnya. Oke. Kemudian groundnya ya tentu aja ke ground atau ke minus di sini ya. Oke, udah. Kemudian ya kayak trik sama echo. Jadi ada 2. Ini dimasukin ke pin digital PWM ini. Jadi trigger itu yang buletan sebelah kiri. Jadi dia bakal nge-trigger atau memancarin sinyalnya sebuah gelombang gitu.
Nanti yang nerimanya itu yang echo atau echo itu yang di sebelah kanan. Jadi ada salah satu yang ngeluarin gelombang ya. Kalau misalnya gelombangnya udah kena suatu objek, maka nanti gelombangnya akan dipantulin lagi dari objek itu, dipantulin masuklah ke receivernya atau ke echo-nya. Oke, kita langsung aja masukin pin triggernya. Ya agak berantakan ya. Kalau misalkan ada yang rapi, ya nggak apa, rapiin aja. Kemudian pin echo-nya. Oke. Oke, ini kita rubah dulu kabel-kabelannya biar nggak terlalu bingung nanti teman-teman lihatnya. Aduh. Oh, iya. Isi bener merah. Triggernya biru aja. Dan echo-nya ini hilang nggak boleh, masukin lagi. Pin ubah lagi. Oke. Kemudian kita langsung ke codingannya kayak gimana. Nah, ini kalau misalkan baru pertama buka Tinkercad, itu pasti kalau misalkan tekan code itu bakal blok ini. Jadi rubah aja ke teks paling bawah. Continue. Oke, ini awalan kalau misalkan baru buka Tinkercad-nya, dia bakal ke LED. Nah, karena kita ultrasonic, kita bakal hapus saja semuanya. Terus kodenya yang dipakai itu C++. Kalau teman-teman semua ini pada belajar C++ kan? Atau udah bahasa lain, Golang atau apa gitu? Kalau dari kita sih itu Bang, dari C langsung ke Python Bang, nggak kayak C++. Oh, C biasa ya. Oh, oke. Sebenarnya C++ sama C itu ya mirip-mirip lah ya sebenarnya. Cuman bedanya C in, ya C in, C out gitu-gitu doang. Oke, kita langsung mendefinisikan atau deklarasiin pin-pinnya. Jadi deklarasi pin itu bisa ada dua. Yang pertama ada define, terus ada in. Nah, ini prefer aja, bebas teman-teman mau pilih yang mana. Sama aja, tapi di sini kita kayak bakal pakai in aja. Kejar, jadi di sini trigger pin. Itu sama dengan lihat trigger pinnya itu yang warna biru. Dia ke 5. Jadi di sini masukin 5 titik koma terus pin. Tipenya pin 6. Oke, terus kita kasih lagi deklarasi integer waktu sama integer jarak. Yang pertama ada void setup.
setup ini kita buat setting apa input dan outputnya yang mau dimasukin aja. Jadi misalkan ini kurang rapi ya, ini bikin aja. Oke, jadi serial.begin ini buat memulai serial monitornya yang ada di bawah. Kita kan nggak ada output kayak apa LCD ya, LCD 16x2 atau berapa gitu. Nah, jadi kita pakainya cuman serial monitor. Nanti kalau misalnya kita belajar LCD buat LCD lah, kita LCD 16x2, nanti kita pelajarin di next week lah, minggu depan, minggu ketiga. Jadi serial beginnya itu 1600. Kemudian pin mode buat ngetahuin pin trigger sama pin echo itu sebagai apa. Ini misalkan di sini trigger pin, koma itu misalkan output. Kemudian ada satu lagi pin mode. Nah, ini input. Oke, kemudian kita masuk ke void loop. Void loop ini apa? Jadi void loop itu adalah kayak settingan atau sebuah fungsi buat program itu running terus. Jadi nggak ada hentinya. Jadi cuma dikasih void loop aja, itu dia bakal ngejalin terus si programnya. Dan kita masukin di sini digital write. Kayak itu dia bakal nyala. Jadi telegraph kan tadi dia buat mancarin sinarnya. Jadi kita nyalain dulu. Terus pin echo-nya itu ya saya lupa ada delay-nya. Delay di nggak timbul. Oke. Delay mikro 10 mikrosecond. Kemudian kita digital write lagi. Low. Kemudian ini rumus buat perhitungan dapetin distance atau jaraknya. Jadi rumusnya itu waktu atau time pulse in di echo. Nah, echo buat terima gelombangnya itu masuk. Nah, dia high. Dia bakal nyala. Kemudian dapetin jaraknya. Itu rumusnya waktu dikalikan 0,034. 0,034 itu adalah kecepatan mancarin gelombangnya. Kemudian nanti itu dibagiin 2. Plus 2. Oke. Ini value 1. Nah, kemudian kita kemudian kita serial.print
harus gede. Lalu tuh misalkan jarak. Kalau ini bukan Python atau itu ya, harus ada duanya. Di sini jarak misalkan sama dengan titik koma. Oke, coba kita start dulu simulasinya kayak gimana. Oke, bentar ya, agak sedikit nge-lag. Ini serial monitor kita hidupin, ditekan aja buat dilihatnya. Jadi jaraknya itu bakal kehitung sih seharusnya. Jadi jarak outputnya itu bakal keluar di sini. Nih, ini nggak tahu kenapa belum jalan. Oke, kayaknya ada masalah di codingannya kayaknya. Jadi soalnya ini udah benar sih. Teman-teman ada yang nyoba nggak? Atau ada yang ngikutin saya gitu? Kalau misalkan di running, ada nggak keluar outputnya? Misalkan ini nggak bisa, nanti saya coba metode pakai buzzer. Sama juga pakai LED. Jarak. Ya lupa, bentar. Maaf. Di sini seharusnya saya kasih keluarin jaraknya, nilai jarak. Oke. Coba aja. Coba aja. Kita coba dulu. Oke, kayak saya ada salah. Wah, nggak sih benar. 236. Bentar, saya tambahin print. Di clear aja. Nah, tadi itu ada keluar nilainya. Ini maaf ya agak nge-lag pas simulasinya. Teman-teman ada yang nyobain nggak? Atau ada yang ngikutin dari tadi? Coba ada yang share screen lah gitu. Atau nggak ada yang nyoba? Di HP? Di HP. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, yang ada di laptop atau di mana gitu? Saya lagi nyoba sih bang. Oke, boleh. Kalau misal ada yang mau nanya juga bisa langsung ditanyain aja ya. Nah ya boleh tuh. Misalnya ada yang bingung apa cara masang pinnya atau ada codingan yang salah gitu.
Kelihatan nggak bang? Belum ya. Kelihatan. Oh, udah mau. Saya stop dulu. Ini yang salah yang mana? Itu jangan lupa ditambahin itu. Siapa nih ya? Oh, Evan ya. Di Iya. bawah serial.print jarak itu tambahin lagi serial.print ln buka kurung jarak aja. Ini saya pakai variabelnya S tuh, berarti pakai S ya. Oh, oke, boleh. Langsung titik koma, jangan lupa semikolonnya. Nah, terus diklik itu serial monitornya. Itu ada di bawah. Kemana? Itu di codingan di bawah. Oh ini. Nah, Mantap. coba di clear aja dulu. Seharusnya itu udah sama ya. Bentar, yang ada yang salah. Oke, bentar saya izin ke toilet dulu. Gimana, Evan? Udah bisa? Ini saya coba ya bang. Kalau misalkan teman-teman kebingungan nanti cara apa namanya itu, ini kan pakai serial monitor. Nanti kita coba pakai LED atau buzzer, jadi lebih tahu gitu. Masih 0 tuh bang. Kenapa ya? Apa? Masih 0. Masih 0 ya? Apa gara-gara? Ini float bukan sih? Itu belum udah dikali kah? Ini. Itu di apa? Buka tutup kurung dulu itu. Di S sama dengan S bintang. Nah, itu tutup kurung pas dikalinya. Nah, coba. Nah ini. Nah, itu baru ada jaraknya keluar. Kalau di matematika kan yang dihitung itu yang di dalam kurung dulu, baru yang di luar. Kalau misalkan tadi nggak ada kurungnya, dia bakal kehitung semuanya. Jadi dia bingung gitu kan. Kan S kan 0 dikali 0,34 terus bagi 2 ya tetap 0 dong. Ini jaraknya dalam apa sih bang? Apa? Jaraknya ini dalam apa? Bisa dalam meter, bisa sentimeter juga. Kalau yang disimulasiin jarak meter itu. Ya, jarak meter kalau yang disimulasi. Kalau yang di aslinya tuh bisa ya 100 meter sih bisa seharusnya. Ini saya udah lama nggak main Arduino sama ultrasonic. Oke bang. Itu Ini kalau apa ada? Mungkin ada teman-teman lain yang pengen coba ngebagiin hasil kerjanya gitu. Selain Evan. Apa sih bang? Ya. itu kalau misalnya di running bingung kok jaraknya bisa beda sama yang
ditampilin di di ultrasoniknya itu wajar, soalnya kita kan pakai simulasi ya. Kalau yang tadi kan di codingannya kita udah pakai rumus sendiri, jadi yang dihasilin sama ultrasonik sama yang di serial monitor itu beda karena kita rumusnya beda sama yang di ultrasonik. Itu bukan berarti yang di simulasinya salah ya sebenarnya, karena kita nganggep nganggep jarak gelombangnya itu beda sama yang di ultrasonik yang hasilin itu. Oke bang. Paham. Oke. Oke, ini saya mau share kalau misalkan pakai LED kayak mana jadinya. Jadi gampang sih kalau misalkan logikanya. Kalau misalkan dia sesuai sama yang kita inginin, misalkan jaraknya dalam 100 gitu, 100 meter atau 10 cm, dia bakal hidup. Atau dia ada lebih dari 10, maka dia bakal mati. Harusnya kayak gitu. Ini kita coba aja ya. Kita tambahin LED-nya. Cara muter komponen itu tekan R kalau ada yang belum tahu. Kalau ada yang tahu. Di sini aja. Kalau terlalu mepet. Terus ininya kita hubungin ke CC. Kita rubah dulu dari jadi merah. Oke, ini kita sambungin ke pin digital PWM-nya. Oke. Ini kita rubah lagi warna merah. Ini biasanya kalau pengen rubah-rubah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Buat biar nggak bingung aja nanti. Sekarang saya rubah di warna coklat aja. Oke. Ini bisa rubah juga ya LED-nya buat warna-warnanya. Masalah saya kemarin ngejelasin juga kan ya yang ini color ini buat LED. Warna biru Oke. Terus di codingannya jangan lupa kita tambahin di sini. LED pin. Dilihat pinnya masuk berapa, dia bakal ke 7. Oke, di sini di setupnya dikasih juga pin mode, pin, ya jadi output. Oke, nah di sini di filenya kayak gimana? Di filenya itu nanti kita tambahin if. Ntar agak nge-lag. Oke, sini tambah if. Misalkan jaraknya itu kurang dari sama dengan 20 atau 10. Kita 10 aja. Oke, ya bakal jadi nanti di serial printnya yang ini aja. Oke.
ditambahin juga digital right-nya. Intinya kalau dia kondisi kayak gini bakal mati atau hidup. Misalkan di sini di pin bakal nyala misalkan. Terus kita kasih delay. Ini serial pinnya saya ke atasin aja. Terus kita tambahin lagi satu lagi itu else. Else-nya kita digital right. Misalkan di sini dia bakal mati, jadi kita kayak tadi kali. Flow. Kita kasih delay juga. Delay 500. Ini saya lupa titik koma. Juga ditambahin cara LDP itu low, ini high. Jadi kalau dia di kondisi jaraknya kurang dari sama dengan 10, maka dia bakal hidup. Kalau misalkan dia selain dari itu atau lebih, dia bakal mati. Oke, harusnya ini bisa. Oke, ini jaraknya 203 cm. Misalkan kita di bawah 10 kayak nggak bisa dah. Kita naikin aja. Sini. Dengan 100. Oke. Kayaknya ada yang salah. Dia nggak hidup. Dari 100. Udah lebih dari 100 dia nggak bakal hidup. Ya, 7. Nah, ini saya cek dulu resistornya. Resistansinya itu 1 kilo ohm biasanya kalau di salah.
Ini saya kurang tahu ya kenapa ya kalau dia kok nggak hidup ya. Tadi saya kemarin coba-coba ada LED-nya itu kemarin hidup. Ini kenapa nggak hidup ya? Kalau teman-teman ada yang tahu mungkin nggak apa-apa kasih tahu aja. Misalkan bang ini salahnya di sana gitu, resistor atau ada di codingannya. Soalnya dia kan di bawah 100. Seharusnya dia bakal hidup. Jadi 20. Atau teman-teman ada yang nyoba? Atau Evan juga tadi yang nyoba? Itu resistornya berapa, Mang? 100 ohm. 100 ohm. Coba lihat ke atas, Mang. Scroll. Nih. Lu latihan besok pagi apa gimana? Latihan besok pagi apa gimana? Jadi jaraknya kurang dari 100, masih nggak bisa nyala juga. Masih nggak bisa. 200 coba. Ini trial error. Error tiba-tiba nih. Oke, kebaca jaraknya 52 kan 53 sebenarnya. Dan dia di bawah 200 harusnya nggak juga sih. Coba LED-nya diubah ke define deh, yang di awal. Oh, oke. Itu apaan? Sama dengan lebih besar ya? Balik. Ada error. Foto error. Jadi Coba lihat rangkaiannya bang. Saya bisa nyala soalnya. Oh bisa. Iya. Atau digital PWM-nya itu? Itu bang, sepertinya dan aja bang. Itu apa? Kabel merahnya itu loh bang. Tadi ku pindah ke negatif bisa tuh yang di LED. Iya, kenapa itunya di positif? Lupa, astaga, maafkan teman-teman. Balikin aja tadi codingannya ke awal.
Kalau kodenya Yang sih di awal sepertinya bener bang. ya bener ya. Maafkan. Kodenya sih sepertinya bener. Balikin aja. Control Z bisa dong. Ctrl Z bisa. Aja. Ada mobil atau tinggi. Oke, kalau udah di bawah. Kabur Wan. Coba serial monitornya. 4. Belum kebaca. Oke, coba siapa tadi? Evan ya? Saya bang. Iya. Boleh tuh. Tunjukin ke teman-temannya. Saya nggak tahu kenapa ini error mulu. Tinkercad-nya. Maaf kelihatan ya? Gitu. Oke, udah. Aman. Ini sih kayak itu. Kalau saya buatnya itu. Kalau S lebih dari 10. Itu lebih dari. Oh iya, lebih dari ya. Oh iya, bisa lebih dari. Lebih dari sama dengan. Ya. Itu nyala ya? Enggak kelihatan. Nyala. Nah, ini yang coba saya. Nah, Iya, benar nyala. Oke, mantap Evan. Teruskan. mungkin gitu aja. Oke, iya. Betul. Oke. Ini sebenarnya ada satu lagi ditambahin buzzer. Kira-kira teman-teman mau nyoba ngerakit sendiri, pengen nyoba gitu, ditambahin buzzer tuh kayak gimana aja. Sebenarnya hint-nya itu sama kayak nambahin kayak LED tadi. Ditambahin buzzer, terus deklarasinya sama kayak LED. Kalau misalkan ada yang bisa, sok ntar tunjukin aja. Ini selain apa? Siapa tadi yang pakai HP? Udah nggak ada orang ya? Si Jamil. Yang lain udah pada nyoba kan? Selain Evan doang. Ya udah.
Oke, udah ada. Kalau belum ada, ntar saya share screen ini kayak hasil jadi kayak gini. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Gampang kok itu. Tinggal diganti aja ya Kak, LED-nya Iya, jadi lihat buzzer. aja. Atau juga bisa ditambahin juga tuh. Jadi LED sama buzzer masih ada. Oke, ini saya screen aja ya kali ya. Iya bang, coba saya screen dulu aja Bang. Oke, jadinya itu nanti kayak gini. Misalkan, oke, udah kelihatan belum ya? Ini, Masih loading. Si loading Bang, oke, kayak masa depan. waduh. Oke, udah. Nah, dia kayak gini. Ini kalian bisa LED-nya bisa diganti buzzer doang, itu bisa. Atau kalian bisa tambahin dua-duanya sekaligus. Dia kayak gini. Misalkan LED apa yang digantiin jadi buzzer. Ya udah, ini hapus. Nanti yang ininya tetap biarin aja. Ini kalau di buzzer itu ada pinnya cuma 2 sih, positif sama negatif. Kalau negatif ya dia ke ground, kalau positif ya dia masukin ke digital PWM-nya. Itu. Kalau misalkan kita running, ini suaranya agak keras ya. Soalnya nggak di sini, ada resistornya. Tuh, dia bakal hidup buzzernya sama LED-nya juga. Ini saya udah rubah titik codingannya lebih dari 10. Kayak gitu aja. Gitu. Udah mulai tanya nggak teman-teman? Sebenarnya kita udah selesai sih ini. Cuman kita belajar ultrasonic doang. Nanti minggu ketiga kita tetap pakai ultrasonic, tapi bedanya nanti kita ada LCD-nya. Jadi lebih ketahuan gitu kan. Kita nggak pakai serial monitor. Serial monitor kan agak apa sulit ya. Ini harus diklik dulu segala macam. Misalkan LCD tinggal kita pasang, tambahin ultrasonicnya, outputnya keluar di sana. Gitu. Bang, saya mau tanya bang. Oke, nanya apa tuh? Itu tadi biar cara jaraknya bisa ganti-ganti gimana ya bang? Kalau di saya tetap Jaraknya bisa 1410 ganti-ganti? ya bang. Iya, yang jaraknya tadi Oh, tuh. mungkin apa ya tadi perhitungannya kali. Kode saya itu kalau misalkan jaraknya nggak berubah-berubah antara perhitungannya yang jarak sama dengan waktu gitu loh. Objek ultrasoniknya Atau diubah belum? Oke bang. selain Evan ada lagi mau tanya nggak? Yang mau nanya gitu? Ya ada yang bingung cara pakainya gimana, tanyain aja. Iya. Jangan malu-malu. Santai-santai. Soalnya di pertemuan terakhir kita bakal ngasih kalian untuk buat suatu rangkaian di tingkat rangkaian sederhana, itu kalian buat sendiri. Jadi dari yang udah kita ajari nanti kalian aplikasiin langsung di Tinkercad, terus nanti ditampilin satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung mau ditanyain aja, langsung aja. Buat materi yang udah ditampilin selama study group dari pertemuan 1 sampai 2 juga bakal di-share kok di grup nanti. Iya. Ditungguin aja, stay tune aja.
Atau misalkan kita lupa gitu buat nge-share, boleh teman-teman ingetin juga, Kak gitu mana materi kemarin gitu. Gak apa-apa. Nih semoga pada dengerin ya, jangan AFK. Ya. Sayang soalnya. Nanti codingannya tetap di share ya bang. Soalnya saya masih Ya, nanti Iya, di nanti share. di-share. Kalau Eh, misalnya apa Ras? Duluan. ya, kalau misalnya ada yang punya Arduino fisiknya di rumah masing-masing atau di kos masing-masing, mungkin bisa dicoba itu nanti cara ngodingnya. Kalian harus download dulu namanya Arduino IDE atau IDE. Itu bisa kalau misalnya pakai Windows bisa download langsung di Microsoft Store. Cari aja Arduino IDE. Kalau misalnya di OS lain, coba aja di browsernya cari aja. Tapi kita di sini pakainya Tinkercad supaya yang lain yang mungkin nggak punya Arduino lebih gampang biar prakteknya. Itu aja sih yang mau kasih tahu. Gimana Imam, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin singkat aja ya, masih tentang materi tadi bersangkutan. Misalkan teman-teman punya Arduino fisik kayak kata Bang Faras tadi, ya tinggal download IDE-nya. Nanti bisa kotak-atik Arduino-nya. Misalkan buat project-project simple aja gitu, kayak kotak sampah pintar pakai ultrasonic gitu. Itu paling simple. Tutorialnya banyak kok Iya. di internet gitu. Saya dulu pernah buat juga, sampai dulu pernah pengen ke Gemastik tapi gagal gitu. Gagal kotak sampah pintar. Saya banyak dah kalau misalkan pengen didalami gitu, didalami lagi tentang Arduino, tentang mikroprosesor, kayak masih ada sih kayak apa Iya, tuh, benar, banyak banget. Raspi segala macam. Kalau kalian juga lagi bikin sesuatu, bisa sharing aja nanti di grup, atau misalnya lagi pertemuan gini kan di akhir-akhir tuh masih ada waktu tuh. Kalian bisa nanya-nanya, misalnya kalian lagi buat apa gitu, misal lagi rumah pintar atau smart alarm gitu. Kalian misalnya bingung nih, lagi bikin nggak tahu caranya gimana mau nyambungin ini, bisa nanya di grup atau di pas lagi bagian akhir-akhir study group ini. Betul. Kalau masih ada yang bingung gunanya ultrasonic, sebenarnya juga banyak sih implementasinya. Ya kayak yang tadi dibilang sama Imam itu, ada tempat sampah pintar sebagai sensor kayak ngedeteksi objeknya, atau yang umum itu digunain ya di kapal selam buat ngedeteksi kedalaman laut atau di kapal, atau juga kalau yang sekarang umum tuh di mobil-mobil udah ada ultrasonic, jadi kayak Tesla atau yang Toyota Smart Sensing itu makanya kayak ultrasonic, jadi buat ngedeteksi mobil lainnya tuh pakai ultrasonic. Banyak sih sebenarnya implementasinya. Mungkin kalau dari materi sih udah cukup sih. Udah cukup ya. Mungkin dari lanjut Ibu Kordas mungkin ada pengen disampaikan. Paling ke teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau ditanyain sebelum jam 9 bisa ditanya jawab dulu sama abang-abangnya gitu ya Bang. Itu sih kalau dari aku. Oh iya, nih buat yang udah hadir malam ini bisa ini ya, isi absensi ada di chat meet-nya.
Nah, nanti buat pertemuan hari ini sama ke depannya tuh bakal ada absensi. Kalau pertemuan satu kemarin dianggap hadir semua karena kan kita nggak tahu kan jadwal kalian masing-masing tuh kayak gimana. Jadi masih toleran sih. Oh iya, buat yang angkatan 19, kalau ada nggak sih angkatan 19 di sini? Nggak ada ya kayaknya. Kalau misalnya ada, ini kita masih buka open recruitment untuk asisten laboratorium itu sampai tanggal 7, sama yang angkatan 20, 2021 mungkin kalau yang mau ikutan kita ada buka study group, sorry, research group. Jadi misalnya kalian udah ikutan study group nih, pengen ngembangin ilmu yang udah dapetin di study group, itu kalian bisa ikutan study group. Nah, itu pendaftarannya juga sebenarnya udah ditutup sama kayak assistant lab kemarin, cuman kita ekstensi sampai tanggal 7 Oktober. Jadi kalau ikutan study group lagi, sorry, research group maksudnya. Kalau ikutan study group, research group, itu nanti kalian bisa dapat fasilitas untuk gunain lab gitu. Jadi kan di lab itu kan ada berbagai macam alat ya, sama microcontroller. Kemungkinan juga kan di tahun depan itu bakal offline ya. Ngelihat dari PPKM juga udah mulai level 1 dan lain-lain. Jadi kalian ada kesempatan buat make fasilitas lab lah kalau daftar research group gitu. Gitu sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyain tentang materi tadi. Jangan lupa ya ini absensinya diisi. Kalau kalian pengen nyoba-nyoba buat yang lain, misalnya selain ultrasonic bisa dipakai sensor yang lain juga. Lihat aja tutorial di Google itu banyak. Sama yang penting sih kalau kalian ngerangka itu perhatiin bagian mana yang kalian colok tuh nyambung kemana. Jadi pas di coding tuh nggak salah gitu. Ya tadi kan ada salah colok dari yang positif ke negatif. Sebenarnya sih wajar ya salah colok gitu. Asal nggak sampai meledak aja. Kalau di real life kan bisa meledak. Sama ini sih, tadi kan di codingan tuh ada buat inisialisasi kan ada kalau kita kan tadi pakai di ultrasonic itu namanya in ya atau integer. Sama ada define. Kalau di aku sih buat ngebedainnya gini. Kalau misalnya kalian inisialisasinya pakai define itu untuk komponen-komponen yang nggak perlu input di programnya. Contohnya apa? Misalnya LED. LED kan nggak perlu kalian kasih input nilai selain 0, 1, 0. Maksudnya selain nyala sama mati kan. Kalau ultrasonic tadi kan perlu kayak nilai ekonya berapa, misalnya 2, 5 gitu. Nah, kalau yang nilai-nilai kayak gitu, mendingan inisialisasi komponen atau sensornya pakainya integer atau float. Itu tergantung nilai yang kalian masukin. Kalau misalnya nilainya integer ya pakainya in. Kalau misalnya nilainya ada desimalnya pakainya float. Tapi kalau misalnya komponen atau sensornya nggak perlu input kayak selain 1, 0, mending pakai define aja. Itu sih. Cuma nanti untuk penulisan inisialisasi pinnya sama modenya bakal beda untuk define sama integer. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyain? Udah pada isi absensi semua belum? Apa masih pada ngisi?
Udah bang. Ya. Yang lain udah diisi absensinya? Sudah Bang. Udah ya. Oke, dari Imam ada mau yang ditambahin atau udah cukup? Udah cukup sih, aman. Udah ya, udah. Oke, nanti mungkin kalau misalnya belum ada yang mau ditanyain, terus tiba-tiba pengen nanya, nanti bisa ditanyain di grup aja. Nanti kita bisa diskusi di situ. Oke, karena sudah jam segini juga dan materinya sudah habis, mungkin kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini. Untuk minggu depan itu kita belum nggak ada pertemuan, jadi pertemuan ketiga itu bakal diadain tanggal 24 November. Soalnya kan minggu depan tuh UTS 2 minggu. Jadi kita bakal ketemu lagi itu di tanggal 24 November. Nah, untuk materi yang dibahas kayak yang di pertemuan 3, kayak yang tadi disebut sama Imam, kita tetap bahas ultrasonic, tapi nanti ditambah sama yang lainnya. Gitu. Oke, kalau gitu kami dari Ernest undur diri. Kalau misalnya ada yang mau daftar research group, bisa cek sosial media Ernest aja ya. Di situ ada linknya, ada Linktree. Kalian cek aja form pendaftarannya di situ. Untuk syarat-syaratnya juga ada di situ. Oke, kalau gitu kami dari Ernest ucapkan terima kasih sudah hadir di pertemuan study group yang kedua ini. Kalau ada salah dan kurang, kami minta maaf. Kalau gitu, aku pamit undur diri dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah datang ya.